Halo anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan Bapak Guru Tampan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak Guru Tampan akan menjelaskan tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsa. Pokok pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini adalah sifat-sifat bunyi, gagasan pokok, dan gagasan pendukung dalam paragraf pembelajaran 3. Baiklah anakku sekalian, selamat menyimak. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian tentang bunyi? Bagaimana bunyi itu dihasilkan dan bagaimana bunyi itu dapat didengar? Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak Guru Tampan di sini akan mengulas kembali sedikit tentang bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar, sehingga bunyi dapat didengar. Bunyi mempunyai sifat merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. 1. Ada sumber bunyi. 2. Ada media penghantar. 3. Ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Anak-anakku sekalian, silakan kalian melakukan percobaan agar kalian lebih paham lagi tentang
bunyi dan perambatannya sehingga bunyi dapat kita dengar. Di situ ada 3 percobaan. Setelah kalian selesai melakukan percobaan, silakan kalian isi tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Tabel ini bisa kalian salin atau tulis ke buku tulis atau kertas kosong atau kertas folio. Setelah kalian tadi membuat tabel hasil percobaan, kali ini juga kalian harus membuat tabel laporan. Jadi, tabel laporan ini merupakan contoh yang kalian harus buat di kertas tulis atau di kertas folio. Jadi, laporan ini kalian tulis sesuai percobaan yang kalian lakukan. Pilih salah satunya dari percobaan dari ketiga percobaan yang kalian lakukan tadi dan buatlah laporannya. Anak-anakku sekalian, Bapak Guru Tampan kali ini akan mengulas sedikit atau akan mengulas kembali yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok setiap paragraf. Artinya, gagasan pendukung menjadi penjelas dari gagasan pokok. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir paragraf. 3. Ingat, gagasan pokok bisa terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau seluruh paragraf. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan bacaan berikut yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Cermati dan baca teliti bacaan tersebut. Kemudian, kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah itu, kalian buatlah peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya tiap paragraf dari bacaan tersebut. Contoh peta pikiran ada di samping gambar dari bacaan. Perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian. Buatlah peta pikirnya seperti pada gambar di samping. Anak-anakku sekalian, hari ini kita telah membahas
atau mempelajari, yaitu tentang 1. Perampatan bunyi terhadap benda cair, padat, dan udara. 2. Membuat peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,